Hai, halo, salam jumpa Basudara Manise, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Christine Sipahelut, dalam podcast Salawaku Marina Humas Polda Maluku. Semoga kita diberikan kesehatan selalu di dalam kita melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan tentunya di podcast Salawaku Marina edisi kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nah, biasanya kalau ada cuma satu bintang tamu, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu. Kita sapa langsung di siang hari ini, ada Kombes Pol Denny Yono Putro SIK MSI sebagai Kepala Biro SDM Polda Maluku. Salam jumpa Pak Denny. Salam jumpa Mbak Christine, Mbak Saudara Manise dan masyarakat Maluku dimanapun berada. Oke, dan juga ada Kabak Dalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Romi Agus Riansyah. Salam jumpa juga Pak Romi. Salam jumpa Mbak Christine, salam jumpa Mbak Saudara Manise semua. Oke, Mbak Saudara Manise, kali ini kita akan mengangkat tema tentang penerimaan Rekpro Bintara Polri tahun anggaran 2023. Apakah itu penerimaan Rekpro? Bagi Mbak Saudara Manise yang masih belum paham, kita akan langsung bertanya kepada narasumbernya yang sudah langsung hadir nih. Saya bertanya dulu kepada Pak Denny, Pak. Sebetulnya penerimaan Rekpro Bintara Polri itu bisa dijelaskan kepada Mbak Saudara Manise semua ini apa Pak penerimaan Rekpro itu Pak ya? Ya Mbak Christine, jadi memang ini salah satu program Polri juga dalam merekrut anggota Polri, ya, yang biasanya itu kemarin kita sudah melaksanakan untuk yang hanya khusus untuk bintara tugas umum dan mungkin sebagian juga ada yang dari Brimob, ya, dan kemarin juga ini yang sedang berlangsung adalah Tamtama, dan yang kita sekarang lagi coba ini adalah Rekpro. Rekpro ini adalah rekrutmen proaktif yang setiap tahun memang diselenggarakan. Artinya di sini bahwa Polri yang lebih aktif merekrut untuk masyarakat di Maluku, dan di sini punya kriteria tersendiri dibandingkan dengan bintara tugas umum ataupun yang rekrutmen yang biasa dilakukan, karena ada beberapa kriteria yang memang diharuskan di dalam Rekpro ini. Nah, ini yang agak sedikit membedakan. Kalau pendidikannya tetap sama, cuman di sini agak membedakannya, ada beberapa kriteria yang memang harus dilakukan. Nah, oke, terkait dengan kriteria itu sendiri, Pak, mungkin di Rekpro ini apa sih yang paling spesialis di perekrutan kali ini? Iya, ini yang membedakan di sini ada 3. Jadi untuk rekrutmen proaktifnya ada 3. Yang pertama adalah affirmative action, ya. Kemudian ada talent scouting dan ada penghargaan. 3 inilah yang kita kedepankan untuk Rekpro di tahun tahun anggaran di 2023 nanti, ya. Itu ada 3, affirmative action, kemudian ada talent scouting dan penghargaan. Gitu, Pak. Iya, oke. Ini sangat berbeda sekali dari perekrutan seperti biasanya begitu Pak ya. Dan yang dari 3 yang tadi Bapak sebutkan, saya paling tertarik sekali dengan affirmative action nih Pak ya. Affirmative action tentang merekrut personil dari luar pulau, seperti pulau terkecil, pulau terluar, seperti atau di perbatasan-perbatasan. Tapi memang sebelumnya kan sudah pernah ada perekrutan dulu ya Pak Denny ya. Tapi mungkin untuk yang Rekpro ini ada yang lebih spesial lagi gitu Pak? Iya. Kalau sebelumnya ini saya jelaskan dulu bahwa affirmative action itu secara khusus adalah untuk pada kelompok-kelompok atau golongan tertentu yang secara profesional itu kita berupaya merekrut mereka untuk mendidik pembentukan calon bintara yang berkualitas. Nah, di sini memang kalau yang tahun-tahun kemarin itu hanya untuk pulau-pulau kecil terluar atau PPKT. Nah, tahun ini saya mencoba tahun ini karena di salah satu klausul yang dituangkan di dalam affirmative action itu adalah suku-suku pedalaman dan pulau berpenghuni, pulau terpencil yang berpenghuni. Ini belum pernah dilakukan. Baik oleh Polda Maluku juga belum pernah sama Belum sekali. pernah. Nah, jadi saya coba tahun ini kita laksanakan. Ya, kemarin waktu kita Vicon dengan Mabes, saya mengutarakan bagaimana silakan dibuatkan dengan dituangkan dalam skep Kapolda. Jadi saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran yang Mbak Christine bahwa ini coba dong dicari yang suku-suku pedalaman
masa sih tidak ada gitu. Karena kita melihat bahwa Maluku ini kan sebagian besar adalah kepulauan, ya kan, kepulauan. Artinya pasti ada yang tidak terjangkau. Kalau pulau-pulau kecil terluar sudah, tapi kalau suku-suku pedalaman ini belum pernah. Makanya kita buat kemarin semacam scape, dan ini mungkin hari ini kita akan jalan untuk scape-nya. Itu ada beberapa wilayah yang termasuk di suku-suku pedalaman dan pulau terpencil berpenghuni. Salah satu misalnya di Malteng. Malteng itu yang penting ada polseknya ya, yang penting ada polseknya. Itu ada di Polsek Wahai dan Polsek Tehuru, itu di Malteng. Kalau kecamatannya mungkin Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Tehuru, serta Polsek Banda di Kepulauan Banda, itu untuk khusus Malteng. Kemudian juga ada di Tanimbar ya, Makati itu ada Polsek Warlambobar dan Polsek Tanimbar Utara itu masuk di Tanimbar. Pulau-pulaunya juga termasuk ada Pulau Labobar, Pulau Nuswota, Pulau Mita, Pulau Teneman, Pulau Maru dan Pulau Molu. Kemudian kalau di EPD itu ada Polsek Kisar, Polsek Moa, Polsek Tepa, Polsek Damer. Itu ada di Pulau Romang, Pulau Lakor, Pulau Tepa, Pulau Etan dan Pulau Damer sendiri. Kalau di Buru Selatan pun ada gitu kan, Pulau Buru Selatan, Polsek Waisama, Polsek Leksula, kemudian Polsek Namrole dan Polsek Ambalau. Desa-desanya sudah kita tuangkan semua di sana, yang termasuk di katakan suku-suku pedalaman. Kemudian juga ada di Serang bagian barat itu ada Polsek Teluk Paputi, Polsek Taniwe, Polsek Kairatu, Polsek Manipa dan Polsek Waisala. Kalau di Burunya itu dari Polsek Air Buaya. Desanya ada disebutkan juga. Kemudian di SBT juga ada Polsek Aitahu, Polsek Tutuk Tolu, Polsek Teor, Wakate, kemudian Geser, dan beberapa polsek lainnya, termasuk Polres Tual. Ini ada Polsek Pur, Polsek Tayan Dotam, dan Polsek Kecil Barat. Kalau di Aru juga seperti itu, ada di Polsek Pulau Aru, Aru Tengah, Aru Timur, Aru Tengah Timur, Aru Utara, Selatan, Utara, dan Selatan Timur. Artinya saya mencoba di sini bahwa mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan kita. Sehingga ini saya coba buatkan satu hal yang baru yang belum pernah dilakukan, dengan harapan kita bisa menjadi. Kita berikan aplaus dulu nih untuk Polda Maluku, luar biasa, khususnya Biro SDM Polda Maluku ya, karena sangat aktif. Ini yang disebut proaktif ya, Pak Denny ya? Ya, itulah yang dikatakan proaktif. Memang namanya juga rekrutmen proaktif ya kan. Ini yang dari segi affirmative action. Iya, jadi memang Polri sendiri yang harus aktif melihat berbagai kesempatan yang belum bisa terjangkau oleh masyarakat di luar sana, khususnya di daerah pedalaman dan juga di pulau-pulau terpencil berpenghuni seperti itu Pak Denny. Iya. Nah, untuk sosialisasi kepada mereka sendiri bagaimana caranya Pak Denny? Kami menggunakan Polres tempat, ya kan. Jadi ada yang di jajaran itu kita gunakan. Kemudian juga menggunakan Babin Kamtipmas yang ada di sana. Kalaupun memang di sana tidak terjangkau karena keterbatasan wilayah, kita memerankan Polsek di sana untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Gitu. Oke, artinya begini Pak Denny, ini kan satu hal yang baru bagi Polda Maluku dalam perekrutan rekrut seperti ini ya. Selain sosialisasi kepada masyarakat di sana melalui tadi Bapak sudah sampaikan melalui Babin Kamtipmas, juga melalui Polres dan Polsek-Polsek jajaran. Nah, bagaimana untuk kategorinya sendiri Pak? Ini kan berbeda dengan orang-orang yang di kota ya. Artinya di pedalaman itu dari segi kehidupan berbeda, dari mereka juga asupan gizi mungkin berbeda. Nah, adakah kriteria tertentu nih Pak untuk orang-orang pedalaman atau orang-orang yang tadi bagaimana Pak Denny? Jadi memang di situ intinya bahwa mereka masih berinteraksi dengan alam. Kehidupannya masih mengandalkan alam. Baik yang ada di pegunungan maupun yang ada di pesisir pantai. Ya kan? Artinya mereka hidup dengan alam. Jarak tempuhnya pun kita hitung. Ya kan, jarak tempuhnya pun kita hitung.
termasuk juga nanti ada kriteria tinggi badan. Tinggi badan otomatis akan kita kurangi. Dengan harapan itu bisa merekrut mereka, gitu. Jadi adat lah ya, adatnya juga masih kita lihat, gitu. Itu yang membedakan untuk suku pedalaman. Oke, baik. Kalau kita lihat di beberapa kriteria di sini, Pak, ada tinggi badan minimal pria 162 cm, kemudian wanita 157 cm. Apakah ini bisa menjangkau Pak untuk orang-orang yang hidup di wilayah pedalaman atau pulau-pulau terpencil berpenghuni seperti yang tadi Pak Dini sampaikan? Mudah-mudahan ada, saya rasa ada, karena kita coba kalau diturunin lagi nanti tak bisa ya. Jadi kita coba buatkan standar 162. Ada, saya rasa. Oke, ini kan sudah mulai dari tanggal 26 September sampai 16 Oktober 2022 untuk pendaftaran. Ini secara online atau? Iya, pendaftarannya memang secara online. Tetapi karena ini di pedalaman, makanya kita sampaikan kepada masyarakat di sana tidak usah bingung, ragu. Misalnya ada yang ingin mendaftar, silakan saja ke polsek yang tadi kita tunjuk. Nanti polsek yang akan memandu. Makanya kita juga kita coba semua, dan kita kan sudah punya 11 kabupaten kota ya, termasuk Buru Selatan dan Malra, Maluku Tenggara itu sudah membuka. Jadi di tahun ini Buru Selatan pun sudah bisa menerima. Jadi nggak harus mereka ke Buru lagi, kasihan jauh-jauh kan. Jadi di situ. Nah, ini sekaligus informasi bagi Basudara Manise bila Anda memiliki keluarga yang masih tinggal di wilayah-wilayah pedalaman seperti yang tadi disebutkan, bahwa memiliki kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Polri Bintara, Pak ya, Pak Deni ya. Baik, Pak Deni juga bisa menyampaikan mungkin melalui podcast ini bahwa tidak perlu jauh-jauh harus ke Pulau Buru atau beberapa tempat-tempat yang dijangkau lebih jauh, tapi melalui apa yang bisa paling bisa dijangkau seperti itu, Pak Deni bisa menyampaikannya kepada Basudara Manise? Iya, jadi untuk keluarga Basudara Manise dan masyarakat Maluku, bahwa apabila nanti ada keluarga ataupun saudara yang ingin mendaftar, ya, kalaupun yang ada di Buru Selatan, silakan langsung ke Buru Selatan. Jadi sudah kita buka semua itu, Mbak. Jadi kita mempermudah, kalaupun ada kendala, silakan datang ke polsek. Nanti polsek yang akan memandu untuk proses pendaftaran. Karena ini sudah kita gencar, kita sampaikan kepada jajaran supaya memandu untuk yang, karena hal yang baru ya. Hal yang baru otomatis mereka pasti akan bertanya, Pak, saya bagaimana? Saya daftarnya bagaimana? Apa yang harus kelengkapannya? Nah, ini yang kita coba teruskan mereka kepada masyarakat di sana supaya tidak usah terlalu bingung atau mengalami kesulitan, karena memang namanya online ya kan, pasti akan terkendala jaringan ini yang memang kalaupun nanti terkendala jaringan di wilayah, polsek itu akan menghubungi kami akan mungkin bisa memandu juga. Oke, sejauh ini, baik Pak Deni, sejauh ini sampai saat ini sudahkah ada dari pedalaman yang mendaftarkan dari informasi yang disampaikan polsek atau polres jajaran, Pak? Nanti datanya ada ya? Sudah sebagian, Pak. Ya. Jadi dari laporan harian yang masuk dari masing-masing polres itu sudah ada beberapa yang mendaftarkan secara manual. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karo SDM, bahwasannya kita memberdayakan personel Polri yang sampai di tingkat desa untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring animo untuk Bintara Repo ini. Jadi hasil per hari ini sudah kita terima laporan, walaupun secara online belum mendaftar karena tadi mungkin ada kendala jaringan dan lain sebagainya, tapi secara manual ini sudah ada beberapa data yang masuk, terutama tadi yang baru kita buat suku pedalaman dan pulau-pulau
terpencil berpenghuni tadi ya. Gitu. Sudah sejauh ini sudah kira-kira berapa yang sudah mendaftar di beberapa daerah itu, Pak? Kalau progres terakhir kemarin sore laporan dari jajaran itu sudah hampir 30-an ya. Oh, luar biasa. Dari Berarti memang animo Maluku ya. luar biasa, ini baru pertama kalinya dibuat Ya. seperti ini kan sudah ada animo ya, Pak. Udah sampai segitu. Dan ini saya yakin akan semakin hari sampai dengan nanti tutup pendaftaran tanggal 16 Oktober ini akan makin bertambah animo karena ini hal yang baru. Oke, Ya. baik. Pak Romi, kalau target penerimaan sendiri sebetulnya berapa? Target dari Rekro ini, Pak? Kalau untuk secara keseluruhan kita bicara nasional ya, karena kita memegang mengacu pada berpedoman pada pengumuman dari SSDM Mabes Polri itu totalnya ada 1.300 untuk tahun 2023. Jadi di penerimaan tahun ini untuk pendidikan tahun 2023. Itu khusus Rekro saja atau Rekro, nanti? Itu khusus Rekro 1.300 ya. 1.100-nya itu untuk laki-laki dan 200-nya wanita. Oke. Ya. Iya. Sejauh ini juga sudah ada informasi, Pak, ada wanita yang mendaftar dari pedalaman atau suku pedalaman dan pulau terpencil berpenghuni? Kalau untuk yang wanita kayaknya untuk suku pedalaman ya, ini kita belum dapat data yang untuk sementara yang daftar masih pria. Cuma untuk Rekpro sendiri, selain tadi yang disampaikan Pak Karotun, ada ini kan kita bicara afirmatif ya. Tapi selain itu kan ada juga yang kategori prestasi, termasuk juga yang penghargaan. Nah ini kalau untuk yang kategori prestasi sendiri, kita juga sudah dapat data pemurid ya atau pemuda-pemuda berprestasi di Provinsi Maluku itu totalnya kurang lebih ada 450-an. Nah, itu ini dari beberapa daerah, Pak, bukan hanya ya, Kota Ambon ya? seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Nah ini yang juga akan kita jaring untuk kita datakan apakah anak-anak berprestasi di akademik, kemudian berprestasi di bidang olahraga ini juga berminat untuk menjadi anggota Polri. Nah ini juga akan kita datakan. Oke, nah Pak Sudara Manis saya tadi selain untuk suku pedalaman dan pulau-pulau terpencil ada beberapa target lainnya seperti talent scouting, artinya pencarian bakat begitu ya Pak Romi ya. Nah bisa dijelaskan kepada Mbak Sudara Manis bahwa pencarian bakat ini apa-apa saja kriterianya? Ya, baik. Jadi gini Mbak Christine, untuk talent scouting ya salah satu kategori dalam Rekpro ini adalah talent scouting. Ini adalah merekrut anak-anak berprestasi. Tadi yang kami sampaikan, anak-anak berprestasi ini ada dua kategori, berprestasi di bidang akademik dan di non akademik. Nah kalau di akademik ini sudah jelas. Contoh misalnya dia peserta Olimpiade Sains tingkat nasional. Nah ini masuk dalam kategori ini. Atau untuk di level provinsi dia peringkat 10 besar. Nah, kalau di tingkat kabupaten dia peringkat 5 besar. Nah ini masuk dalam sasaran atau target untuk kita rekrut menjadi anggota Polri. Nah kemudian ada juga prestasi di bidang non akademik. Nah ini prestasinya bisa prestasi di bidang olahraga, bisa juga di seni budaya. Nah ini juga sudah ditentukan kategorinya. Dan ini berlaku 3 tahun terakhir untuk prestasinya. Jadi kalau misalnya prestasi itu di tahun 2015 atau mungkin sudah lebih dari 3 tahun yang lalu, ini tidak bisa kita masukkan dalam kategori talent scouting. Tapi harus 3 tahun terakhir prestasi yang diraih. Ini yang kita masukkan dalam kategori talent scouting ya, baik itu akademik maupun yang non akademik. Nah gitu, itu pelajar yang sudah lulus ataukah yang sementara masih belajar atau mungkin sekarang di kelas 3 nih Pak, tahun depan ini kan sudah mau lulus itu, mereka bisa nggak diikut sertakan untuk talent scouting ini Pak? Bisa kalau masih kelas 3, termasuk yang sudah lulus ya, yang sudah lulus tentunya sudah lulus itu tetap bisa masuk karena tergantung ini persyaratan umur. Karena usia mereka minimal 18 ketika nanti pada saat buka pendidikan dan maksimal usianya 22 kalau bagi yang tamatan SMA ya. Tapi kalau untuk yang D1 sampai D3 itu dia 24 nilai umur maksimal. Kalau yang D4 sampai S1 itu 25 tahun. Oke, ini paling menarik lagi juga ada pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional dibilang memiliki bukti dengan piagam atau piala atau surat keterangan ya dari instansi atau lembaga yang berwenang. Nah ini apakah menjamin Pak Romi ketika mereka misalnya ada kan beberapa waktu lalu di 17 Agustus itu ada putri dari wilayah Maluku yang mewakili Maluku di tingkat nasional. Nah ketika dia masuk direkrut, apakah sudah menjadi jaminan untuk dia lolos? Seperti itu, bagaimana Pak Romi? Untuk sistem rekrutmen
itu sama Mbak, tetap dia yang bersangkutan harus lulus semua tahapan seleksi. Artinya maupun itu dari tadi affirmative action, apakah itu jalur talent scouting ataupun jalur penghargaan, ini semua tetap harus mengikuti mekanisme seleksi. Artinya mulai dari tahap awal pendaftaran, kemudian pemeriksaan berkas administrasi, harus lulus juga pemeriksaan kesehatan, psikologinya, tes akademiknya juga, termasuk uji jasmaninya. Artinya ini yang bersangkutan harus tetap memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Polri. Jadi sekalipun dia tadi penghargaan, sekalipun yang bersangkutan mungkin paskibra nasional dulunya, tetap dia harus memenuhi persyaratan minimal untuk menjadi anggota Polri. Oke. Nah, selain tadi dari talent scouting, ada juga penghargaan. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak, penghargaan itu tadi yang saya baca adalah anak kandung anggota Polri dengan kriteria bla bla bla, kemudian anak kandung masyarakat yang orang tuanya gugur dalam membantu pelaksanaan tugas Polri, dan juga ada anggota masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas. Nah, ini menjadi informasi juga nih bagi masyarakat di luar sana bahwa ada yang seperti ini. Bisa dijelaskan Pak Romi? Mungkin Ya, boleh. Oke, silakan Pak Denny. Ya, jadi memang tadi kan 3 ya, satu affirmative action, talent scouting, dan penghargaan. Tadi sudah dijelasin. Kalau penghargaan ini memang kita bagi juga ada 3 anak kandung anggota Polri, ya. Kemudian anak kandung anggota masyarakat dan anggota masyarakat yang berperan aktif. Kalau anak kandung anggota Polri ini memang juga ada ketentuannya Mbak. Jadi dia gugur, tewas, hilang, cacat sampai dengan tingkat 3. Itu juga diberikan keputusan berdasarkan Kep Kapolri. Kemudian juga dia harus memiliki satu tanda kehormatan paling rendah, itu bintang Nararia. Yang bintang Nararia ditambah dengan 1 pin emas. Tahun lalu itu bintang Nararia dengan 3 pin emas ya kalau nggak salah. Nah sekarang dikurangi jadi hanya 1. Kalau memang dia tidak punya bintang Bayangkara Nararia, ada lagi tambahannya, itu dia minimal memiliki 2 pin emas. 2 pin emas itu bisa silahkan mendaftar untuk rekrutmen proaktif lagi. Kalau untuk anak kandung dari anggota masyarakat ini, misalnya pada saat orang tuanya itu membantu proaktif terus gugur gitu kan, dia punya anak, terus anaknya ingin didaftarkan, tetapi pada saat kejadian gitu, jadi pada saat dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda pada saat itu, pada saat kejadian gitu. Jangan bukan kejadiannya tahun berapa dibuatkannya baru tahun ini gitu. Tidak bisa itu Pak ya? Tidak bisa. Harusnya dibuatkan misalnya kejadian yang gugur gitu, masyarakat ini karena membantu Polri gitu ya. Nah saat itu harus ada gitu. Jadi Kapolda saat itu. Batasan range waktunya berapa lama Pak? Nggak ada ya, nggak ada batasannya. Yang penting pada saat kejadian itu ada surat keterangannya itu. Maksudnya jangan terlalu lama ini Mbak. Ya ada batasannya gitu. Misalnya peristiwa udah terjadi 10 tahun yang lalu, tidak bisa. Tapi baru dibuatkan penghargaannya sekarang kan nggak masuk akal maksudnya Mbak. Ini maksud Pak Karo tadi ya nggak terlalu lama. Oh artinya penghargaan yang dia dapat seperti itu ya Pak Denny ya. Oh begitu. Jadi ketika dia memiliki penghargaan, walaupun kejadiannya sudah lama, tapi kalau dia punya penghargaan itu bisa dikategorikan bisa ikut serta. Asalkan tanda tangannya Kapolda pada saat kejadian itu. Oh seperti itu. Ya misalnya nih ya tahun ini gitu ada kejadian masyarakat membantu Polri gitu, ternyata gugur dia kan, masyarakat ini ya, kemudian dia punya anak ya kan, Polri waktu itu memberikan penghargaan. Nah itu bisa, jangan misalnya kejadiannya kapan ditandatanganinya kapan gitu, jadi nggak nyambung gitu. Oke, Pak, ini kan bukan hanya orang tua saat gugur nih, ada juga berperan aktif ketika melaksanakan Kamtibmas oleh anggota Polri, mungkin dia membantu, kemudian dia terjadi. Tapi kalau dia tidak gugur, tapi dia cacat secara fisik, apakah bisa ikut serta, Pak Denny? Yang penting ada skepnya ya, kalau misalnya cacat fisiknya yang bagaimana nih? Kalau dia berperan aktif dalam pembinaan Kamtibmas,
saya bisa ya kan dituangkan juga, tapi harus ada buktinya gitu ya kan, bahwa dia berperan aktif menjaga Kamtibmas, ada keterangannya di situ, ada penghargaan yang diberikan dari Polri kepada yang bersangkutan. Gitu. Karena kita mengantisipasi nanti hal-hal jangan dibuat-buat iya, gitu. Oke, ya memang gitu. kadang-kadang orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan ya Pak ya. Ketika ada penerimaan seperti ini, mulai ujuk-ujuk datang ke Polda. Soalnya Oke. tadi disampaikan sama Kabar Danbas juga ya, kan sudah 400 nih. Iya. Yang berprestasi ya? Yang berprestasi loh ya, iya. berprestasi. Berprestasi. Ini nama-namanya sudah ada semuanya. Si A misalnya, saya misalnya, oh ini dari Polres mana gitu ya, MBD misalnya gitu kan. Saya prestasinya ini tuh sudah ada, kita punya nama. Oh sudah punya datanya? Punya seperti datanya, itu. iya. Jadi Polri yang cari sendiri Nah, nih Pak kita datanya. cari nih. Oh itu yang disebut Kita datangin. Pak, luar biasa. Kita datang nih, kita datang tawarin nih, misalnya Denny kamu mau nggak jadi polisi gitu? Oh iya Pak siap, saya mau gitu. Ya sudah kita datakan. Ya. Ini sudah 400 ini. Sudah 400 dari Bayangkan. 11 kabupaten kota ya Pak ya? Iya. Terbanyak mana nih Pak Romi? Kalau terbanyak Ambon mungkin Mbak ya, karena kan Ambon. berdasarkan jalur prestasi ya yang Iya. kita Jalur sudah prestasi. datakan. Tapi biasanya nanti berbanding lurus dengan afirmatif Mbak. Afirmatif juga selama ini 2 tahun pelaksanaan rekro, termasuk animo yang paling banyak itu dari kategori afirmative action. Oke, yang dari Pulau-pulau kecil ya. terluar ya. Oke Pak, berarti ini berbeda dari kategori polisi umum yang seperti biasanya dilakukan. Artinya ini dia perekrutan yang dalam range waktu yang berbeda. Nah, nanti di polisi umum sendiri nanti bagaimana Pak? Ketika dia lulus, memang nanti kalau misalnya dia suku-suku pedalaman ini dan pulau berpenghuni, pulau terpencil berpenghuni ini, saya akan kembalikan lagi ke situ. Oh, jadi kalau dia dari Guru Sebagai Selatan, penyambung nih. Oke, misalnya nih Pak, dia dari Guru Selatan, dia Ya. lolos, kemudian dia ikut pendidikan, dia akan dikembalikan lagi ke daerah asal di Iya. sana untuk bertugas di sana. Seperti Iya, itu. nanti kita akan pantau dia. Kita akan pantau bagaimana sih interaksinya dia dengan masyarakat. Oke. Gitu. Jadi sebagai penyebatan kami juga dengan Iya. masyarakat, bagaimana dia hubungan dengan masyarakat akan kita pantau terus, gitu kan. Termasuk yang sudah ya PPKT Ya, itu, PPKT ini sudah kita kembalikan lagi Iya. dia. Dan itu kita kasih batasan sampai 10 tahun. Kalau aturannya gini Mbak. Mbak, ini kan sudah 2 tahun rekrutmen ya, Iya. rekro. Rekro baru 2 tahun ya Pak ya? Sejauh ini sudah 2 tahun ya? 2021 dengan 2022. Oke. Nah ini selama ini khusus yang affirmative action ya, ini kan dikembalikan ke asal daerah ketika dia mendaftar. Nah ini ditugaskan di sana dengan masa dinas paling minimal ya, itu 10 tahun. 10 tahun Baru- di tempat asalnya di dia, tempat asalnya. baru bisa pindah Baru ke bisa tempat pindah. lain. Iya. Oke. Selama 2 tahun berjalan ini, berarti artinya sudah ada yang penugasan di sana nih Pak? sudah. Iya. Pantauannya seperti apa Pak? Kemarin kita sudah artinya selalu menganef mereka. Iya. Sampai sejauh mana kalian berinteraksi dengan masyarakat di sana. Tetapi ketika ternyata di sana dia malah merugikan kita, ya kita Tarik. tarik gitu. Tapi kami selama ini belum ya. Kita belum menemukan dan justru malah menjaring kepada mereka. Makanya saya coba terobos lah suku-suku pedalaman ini karena kita perlu gitu. Kita perlu karena kita ingin berinteraksi langsung Iya. supaya tidak ada artinya tidak ada batasan. Tidak ada jarak di antara Tidak kita gitu. jarak di antara. Boleh nambahin Oke. sedikit? Mbak, Boleh, boleh saya boleh, tambahkan Pak sedikit? Romi, Mbak? silakan. Ini saya sedikit cerita saja historisnya sebenarnya kenapa Pak Karo SDM punya suatu pemikiran atau ide untuk merekrut masyarakat dari suku pedalaman dan pulau-pulau kecil tapi berpenghuni. Jadi awal mula ketika beliau dan saya juga ada di situ ngobrol dengan Pak Kapolda, kita sebenarnya menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Bapak Kapolda. Jadi Pak Kapolda punya program, punya keinginan kalau bisa yang ikut atau direkrut jadi polisi ini adalah masyarakat yang tinggalnya jauh, sehingga nanti kehadiran polisi ini di seluruh wilayah Maluku ini akan merata sampai ke pulau-pulau yang tadinya tidak pernah ada anggota Polri yang direkrut dari pulau-pulau itu, tapi sekarang ada. Itu sebenarnya keinginan dari Bapak Kapolda yang kemudian diimplementasikan, ditindaklanjuti oleh Pak Karo SDM dengan
kita memutuskan program ini untuk merekrut masyarakat dari suku pedalaman dan pulau-pulau kecil tapi berpenghuni. Dan tentunya ini ke depan ketika mereka nanti berhasil masuk lulus seleksi dan sudah dididik menjadi anggota Polri, ini akan kita kembalikan tugasnya ke situ dengan tujuan untuk membina masyarakat asli, masyarakat dari kampungnya sendiri. Nah ini kan tentunya akan lebih memudahkan yang bersangkutan ketika dia akan tugas di situ, minimal secara kultur, adat dan budaya dia sudah terbiasa dengan masyarakat di situ. Begitu Mbak. Oke, Pak, ini Rekpro ini setiap tahun dilaksanakan atau? Iya, setiap tahun. Biasanya menjelang akhir tahun ya dilaksanakan ini Rekpro ini. Di tahun sebelumnya juga di akhir tahun juga, Pak? Iya ada. Dilaksanakan. Cuman tahun ini aja yang kita coba buka untuk suku pedalaman ini. Oh iya, karena ini baru pertama kali. Baru ya, pertama, ya. makanya kita tetap Oke. kita genjot terus untuk wilayah ya, supaya bisa mereka menjaring. Saya pengen tahu itu berapa sih banyaknya gitu. Yang bergabung. Orang-orang di pedalaman. Kita nggak tahu kan selama ini kan. Iya. Mungkin dia akan keterbatasan dengan karena kan dia interaksinya dengan alam. Iya. Ya kan, dengan adat istiadat yang ada di situ kan, nggak pernah tahu kan. Siapa tahu nanti ketika dia masuk ini jadikan bibit kami untuk mengangkat kearifan lokal. Oke. Gitu. Iya, luar biasa. Ini program yang sangat luar biasa sekali, perlu kita apresiasi yang luar biasa bagi Polda Maluku untuk bisa melihat bagaimana masyarakat di suku pedalaman dan juga pulau-pulau terpencil berpenghuni. Nah, untuk perekrutan tadi sudah disampaikan mulai dari pendaftaran tanggal 26 September sampai 16 Oktober 2022. Nah, untuk masa pendidikannya sendiri kapan nih, Pak? Oh maaf, bukan masa pendidikan ya, tapi masa mereka ikut tesnya kapan nih, Pak? Ya. Gini Mbak, jadi mereka ini nanti mulai dengan tanggal 26 September kemarin sampai tanggal 16 itu pendaftaran. Kemudian setelah itu mereka akan semua mengikuti seleksi di Polda. Jadi semua untuk khusus yang rekru ini tidak ada kegiatan di Pabanrim kalau kita pakai istilah Pabanrim atau di Polres jajaran. Jadi mereka hanya mendaftar saja di Polres, tapi untuk mulai administrasi pemeriksaan administrasinya sudah mulai dilaksanakan di Polda. Jadi semua tes, semua pemeriksaan, semua ujian semua dilaksanakan di Polda. Jadi mereka datang dari daerah masing-masing langsung ke Polda Iya. Maluku. Jadi ini salah satu juga yang berbeda dengan rekrutmen umum seperti kemarin Bintara Petung maupun Bapomsus. Karena kemarin mereka ada rekrutmen di masing-masing Polres. Kalau ini enggak, mereka cuma daftar online, kemudian nanti Polres akan membawa mereka atau mengirimkan mereka ke Polda. Jadi semua tesnya nanti dilaksanakan di Polda sampai nanti tanggal 1 Desember itu pengumuman atau sidang kelulusan akhir bagi calon peserta. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka dinyatakan lulus, dinyatakan terpilih sebagai calon Bintara Rekro, ini akan dilaksanakan kegiatan pembinaan dan latihan bagi mereka sampai nanti pada saat buka pendidikan, buka seleksi untuk Bintara tugas umum dan Bapomsus, baru nanti mereka akan ikut seleksi kembali. Jadi mereka seleksi 2 kali. Seleksi gitu, kembali untuk nanti pada saat seleksi Bintara umumnya. Jadi ini kita jaring dulu yang berprestasi, kemudian kita laksanakan seleksi, kemudian kita lakukan pembinaan dan latihan, supaya nanti pada saat mengikuti seleksi yang bergabung atau bersamaan dengan Bintara tugas umum, kemudian Bapomsus, mereka nanti sudah siap. Dan siap bersaing dengan yang lain, yang kebanyakan itu. Melewati pembinaan dan pelatihan. Iya, melalui pembinaan dan pelatihan. Oke, berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mereka akan mengikuti tes ini? Dari mulai tanggal 16 mulai tutup pendaftaran sampai nanti rangkaian selesai di tanggal 1. Sampai tanggal 1 Desember. Desember. Ya. Oke. Setelah itu mereka akan bergabung dengan penerimaan di seleksi penerimaan betul, umum polisi betul. umum tahun 2023 gitu Pak ya. Ya. Nah, ini 1.300 ini Pak, misalnya dari seluruh 11 kabupaten kota. Ini targetnya ya Pak ya. Ini seluruh Indonesia Mbak, 1.300 seluruh Indonesia. Kalau untuk Maluku berapa Pak? Maunya sih seperti itu ya Pak ya. Karena memang ini 1.300 seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ya. Oke. Kalau Maluku kuotanya berapa? ya inilah yang kita selalu berupaya dan membuat surat ke Mabes bahwa dengan kondisi bahwa pemenuhan kebutuhan personel di Maluku ini, kita ini dari DSP real yang ada itu harusnya sekitar 14.000, kita baru sekitar 8.000, ya kan, baru 8.000. Berarti kan kami itu
kekurangan sekitar 7 ya, 6.000 lebih ya, 6.000 lebih ya. Maunya kami itu setiap tahun paling tidak kami diperhatikan, ya artinya jumlahnya itu, karena saya sudah tanya, ditambah ya, karena kita sudah tanya dengan SPN berapa sih daya tampung yang di ini. Oh ya, kami bisa menampung sekitar 400 net, ya kan, dengan kondisi yang ada. Apalagi kan nanti SPN kan mau dipindah nih, ya kan. Rencananya kan akan dibangun di Haruku dengan luas yang lebih luas daripada yang ada sekarang itu kan. Otomatis kan saya rasa 400 bisa gitu kan. Karena di Maluku ini kita kurang gitu. Selama ini berapa penerimaan kuota untuk masuk? Biasanya SPN? paling banter ya 100. Sekarang yang lagi kita didik 177. Ya kan? Paling rata-rata 250, 200, 177 seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan ada Repo ini malah bertambah banyak. Kita sih berharapnya seperti itu. Artinya dengan begitu kita bisa memenuhi kebutuhan untuk personil. Mbak bisa bayangkan aja ya, Buru Selatan dan Mara ya, itu personilnya itu kita tambah, ya kita tambah belum sampai 50, baru 16%. Masa satu Polres isinya 50 orang, kita tambah misalnya 20 baru 70, poin nambahnya 1% pun belum nyampe. Karena JSP-nya itu memang kalau secara real semua pasti kurang. Ya, gitu. Oke, Pak Denny dan Pak Romi nih, image di masyarakat bahwa kepolisian ini selalu kalau menerima harus punya duit gitu ya. Wah, betul. Nah, bisa nggak Pak menyampaikan ke Mbak Sudara Manise dan juga masyarakat seluruh di Maluku, seluruhnya di Kota Ambon dan juga Maluku pada umumnya, bahwa penerimaan Polri itu jangan selalu berpikir bahwa harus punya uang dulu menurut Desmond. Nah, ini jadi untuk Basudara Manise dan masyarakat Maluku dimanapun berada ya. Sekarang kami itu sudah melaksanakan secara online, transparan. Artinya kesamaptaan kita pakai CCTV di lapangan, ya kan? Terus dia kalau misalnya larinya 5 putaran atau 4 putaran, mau saya tambah jadi 7, kan kelihatan, kan disaksikan semuanya. Dan di situ ada eksternal dan internal, itu sudah. Kemudian akademik kan pakai CAT dari Mabes, ya kan? Jadi begitu dia selesai mengerjakan akademik misalnya, tahu-tahu muncul nilainya saya 50, saya 60, terus saya merubahnya di mana? Pakai tip kan nggak mungkin, ya kan? Psikologi juga kan dari Mabes, ya kan? Di sini aja servernya aja, makanya kita menggunakan beberapa sekolah ini dengan jaringan, karena Mabes mengatakan kamu harus kuat untuk jaringan servernya, artinya jaringan internetnya pun seperti itu. Jadi salahnya di mana? Kemarin kan kita sudah tampilkan waktu terakhir itu kemarin pada saat pengumuman kemarin yang kemarin sidang akhir kelulusan itu semuanya menyatakan ya gimana? Artinya saya memang nggak ada apa-apa, dan kita coba tampilkan ada yang bahkan cuman anak cari rumput laut ya, rumput laut bapak sampai nangis kan. Saya juga nggak ini, Pak Kapolda juga. Tadi kita berupaya mencari bibit-bibit yang unggul ya, dan bahkan kesehatan saya saya tekankan jangan main-main ya, apalagi situ saya tekan yang sakit, terus yang buta warna ya, yang sakit berat, nggak ada saya bilang gitu. Jadi kalau punya pemikiran seperti itu berarti dia sebenarnya tidak percaya diri saja. Oke. Iya. Gitu, Mbak. Ya, jadi intinya bahwa penerimaan atau rekrutan personil Polda Maluku itu tidak dipungut biaya apapun, semuanya gratis, ditanggung oleh negara, dan yang paling penting adalah persiapkan diri seperti itu Pak ya, untuk bisa menjadi yang terbaik seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Denny, Kepala Biro Terima SDM Polda kasih, Maluku, Pak. Kombes Pol Denny Yono Putro SKMSI, dan juga Kabag Dalpers
Biro SDM Polda Maluku AKBP Romi Agus Riansyah dalam podcast Salawaku Marina. Terima kasih untuk kesempatannya di hari ini dengan tema penerimaan Rekro Bintara Polri tahun anggaran 2023. Semoga kita akan bertemu lagi dengan tema yang lainnya, Pak. Boleh. Oke. Dan ke Saudara Manise, bahwa penerimaan anggota Polri tadi sudah disampaikan bahwa berprinsiplah bahwa Anda mampu, Anda bisa, bukan karena uang. Oke, saya Christine Sipahelut pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Salawaku Marina edisi berikutnya. Bye-bye.